Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan saya Abdu di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu, di video sebelumnya saya pernah merekomendasikan buku ini ya untuk Bapak Ibu miliki ya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sebenarnya apa isi dari buku ini. Kenapa kita para guru harus memiliki buku ini? Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas apa saja isi dari buku ini. Nah, di buku ini penulis membaginya ke dalam 4 bab, Bapak Ibu ya. Bab pertama, intinya di bab pertama penulis mengenalkan bahwa anak itu sebenarnya cerdasnya banyak ya. Multiple intelligences ya, cerdasnya banyak, ada 8 kecerdasan. Nah, di bab 1 ini dikenalkan. Lalu di bab kedua ya, penulis menawarkan bahwa mengajar yang bagus itu adalah mengajar yang sesuai dengan otak gitu ya. Karena kalau mengajar sesuai dengan otak itu akan lebih mudah untuk diserap oleh siswa-siswa kita. Nah, lalu di bab ketiga ya, penulis memberikan panduan cara bagaimana kita menilai proses pembelajaran dengan penilaian autentik. Nah, di bab 3 ini kita dipandu oleh buku ini bagaimana cara kita melakukan penilaian proses. Nah, lalu di bab keempat ini dari isi dari buku ini ya inti dari buku ini di bab keempat. Nah, bab keempat di sini ada beberapa subtopik bahasan ya, yang intinya ini terkait dengan 95 metode mengajar sesuai dengan multiple intelligences, kecerdasan ganda itu. Nah, Bapak Ibu di sini ya, di bab 4 ini sudah disusun metode-metode ya, sesuai dengan kecerdasan ya. Langsung saja saya bacakan Bapak Ibu ya. Pertama ya, strategi mengajar kecerdasan linguistik. Nah, apa-apa saja metode atau strategi mengajar kecerdasan linguistik. Ini saya bacakan Bapak Ibu. Yang pertama, metode ceramah. Nah, Bapak Ibu kan sudah pernah mendengar atau sering bahkan selalu menggunakan metode ceramah. Tapi bukan itu ya. Metode ceramah ini beda Bapak Ibu. Metode ceramah ini beda dengan selama ini yang kita lakukan gitu ya. Lalu kemudian metode diskusi ya. Metode tanya jawab, metode wawancara, metode presentasi, pelaporan oral, metode reporter, metode bercerita, dongeng, metode debat, metode membaca nyaring, metode puisi, metode tebak kata, aksara bermakna, pantun, menulis imajinatif ya, menulis informasi, menulis cerpen, menulis novel, menulis cerita dari komik, menulis laporan, menulis personal, menulis kosakata, teka-teki silang, pidato, acak kata, menyusun skenario. Jadi untuk mengajar kecerdasan linguistik saja ya ada 27 metode atau strategi ya Bapak Ibu. Nah, ini penting ya, harus Bapak Ibu ini ya koleksi ya metode-metode ini. Metode-metode ini metode yang tidak lumrah, tidak biasa dilakukan oleh para guru. Ya, karena itu ini memang tepat Bapak Ibu harus memiliki buku ini. Lalu Bapak Ibu, kita bacakan lagi ya. Strategi mengajar kecerdasan logik matematik. Nah, metodenya pengamatan, discovering, problem solving, identifikasi, klasifikasi, separasi, kuantifikasi, komparasi, procedural text, pendataan, tebak angka, tebak simbol, sudoku, latihan soal, jawaban soal, eksperimen, action research, studi kasus, analogi, dan tebak logis. Nah, ini untuk strategi mengajar kecerdasan logik matematik ya. Luar biasa ya, banyak sekali metode-metodenya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ya, saya bacakan lagi ya. Strategi mengajar spasial visual. Ada mind map ya, metode mind map, kemudian tulisan tangan dan pasir, menulis di udara. Wah, seperti apa menulis di udara metodenya ya. Ini luar biasa ya. Urutan gambar, lalu tebak gambar, menggambar imajinatif, huruf dalam warna, tebak sketsa wajah, menggambar makna simbol, membaca peta, movie learning, menebak peta, membaca gambar,
tebak angka dalam warna, flashcard. Wah, ini mengajar strategi spasial visual. Itu metode-metodenya Bapak Ibu. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya metode-metode itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Strategi mengajar kecerdasan musik ya. Ada 4 strategi yang ditawarkan oleh buku ini ya. Pertama, metode parodi. Kedua, metode konser. Ketiga, metode games tebak bunyi. Lalu keempat, metode bernyanyi. Jadi bernyanyi itu ternyata bisa dijadikan metode ya. Seperti apa pelaksanaannya? Nah, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu memang perlu memiliki buku ini. Lalu berikutnya ya, saya bacakan lagi. Strategi mengajar kecerdasan kinestetik Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa metode ya. Jawaban stick, memancing ikan. Memancing ikan bisa jadi metode ya. Lalu lompatan benar salah, matematika basket, gerakan kreatif, game ular tangga, simulasi, demonstrasi, bermain peran, lari kanan kiri benar salah, injak angka, lekukan geometri, kartu domino. Nah, itu strategi mengajar kecerdasan kinestetik. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus terapkan ini di kelas. Ya, agar Bapak Ibu selalu dinantikan kehadirannya oleh siswa-siswa di kelas ya. Terus ya, saya bacakan lagi. Strategi mengajar kecerdasan interpersonal ya. Pertama, kerja kelompok. Lalu kartu soal, sosiodrama, memberi dan menerima, jigsaw, cerdas cermat berantai, surat untuk sahabat. Nah, itu metode strategi mengajar kecerdasan interpersonal. Selanjutnya Bapak Ibu ya, saya bacakan lagi. Strategi mengajar kecerdasan intrapersonal. Tadi interpersonal, sekarang intrapersonal ya. Strateginya atau metodenya, game siapa saya? Pertanyaan dimulai dari siswa, mengenal tokoh, kontrak nilai, manipulasi identitas. Ya, cuman ini ya ada 5 ya. Ada 5 metode ya untuk kecerdasan interpersonal di sini yang ditawarkan oleh buku ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, strategi mengajar kecerdasan naturalis. Ya, ada 4 metode di sini, ada 4 strategi. Pertama, tebak suara hewan. Lalu yang kedua, identifikasi tumbuhan. Ketiga, matematika daun. Lalu keempat, karya wisata. Nah, itu Bapak Ibu 95 strategi yang metode sesuai dengan kecerdasan anak yang saya yakin ini memang Bapak Ibu butuh ya. Bapak Ibu butuh dan harus mengoleksi metode-metode ini. Karena itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik ya untuk mendapatkan buku ini. Untuk mendapatkan buku ini, Bapak Ibu klik di bagian kiri ya, di bawah di videonya itu ada di pojok kirinya itu ada produk atau keranjang, silakan klik di sana. Ada beberapa tokoh di sana yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Kenapa saya tampilkan banyak toko? Karena boleh jadi nanti toko yang satu sudah habis stoknya, silakan Bapak Ibu ke toko yang lain. Kemudian chat ya, chat pemilik tokonya apakah stoknya tersedia atau tidak. Nah, Bapak Ibu buruan ya, karena nanti kehabisan ya, Bapak Ibu tidak memiliki. Nah, Bapak Ibu akan rugi ya, karena dengan menerapkan ini Bapak Ibu akan ditunggu-tunggu kehadiran oleh siswa Bapak Ibu di sekolah. Oke, makasih ya, informasinya itu saja Bapak Ibu, semoga menginspirasi.